Halo gitaris, balik lagi di channel Hobi Gitar. Di video kali ini aku mau bahas mengenai simple rules, big difference. Ya, aturan simple dan basic sih sebenarnya. Kalau bolanya diangkat, ya kita jaganya kiri kanan. Tapi kalau bolanya kita turunin, jaganya depan belakang. Pasti semua anak pelajaran tahulah aturan itu. Cuman dalam prakteknya, walaupun kamu tahu aturan itu, tapi seringkali nggak dilakukan. Kenapa kok gitu? Karena ya aku pikir itu karena kita udah mendarah daging. Jadi dulu nggak pernah diajari aturan, terus dikasih aturan tapi tetap pakai cara-cara yang lama yang sudah kebiasaan kita. Ya aku nggak berharap untuk mereka mau berubah gitu ya, tapi kalau kenyataannya ketika kita pakai aturan yang basic ini, terus lebih banyak kemungkinan untuk bisa memenangkan permainan, atau paling enggak lebih enak lah kita menjaga lapangan kita sendiri. Ya kenapa enggak dituruti aturan itu? Karena aku partneran sama Fani, jadi Fani itu sering kali aku ingetin kalau ada aturan-aturan kayak gitu. Terus ya sekalian waktu main tuh karena sering partner sama aku, jadi aku sering kasih masukan buat dia. Jadi anggap aja Fani ini anak trainingan supaya bisa jadi Jedi Master. Seringkali aturan dasar itu nggak sepenuhnya langsung bisa diterapkan gitu. Jadi kadang-kadang kita bingung atau rancu kapan ya harus pakai posisi kiri kanan atau kapan harus posisi depan belakang. Tapi kalian bisa amati dari video ini ya, bagaimana behavior dari aku dan Fani versus behaviornya Alex dan Erik, terutama Erik. Kalau Alex tahu aturannya, tapi kalau Erik aku rasa tahu tapi nggak mau melakukan, atau lebih banyak melakukan apa yang menjadi kebiasaan dia. Dan yang paling parah sebenarnya dari Erik, habis mukul atau habis temennya mukul tuh dia nggak mau gerak ke arah yang semestinya dijaga gitu. Jadi cuma nunggu bola itu berada kemana baru dia lari. Sebenarnya itu ya taktik yang bagus sih. Jadi nggak buru-buru, karena ada orang yang habis nyemes terus langsung maju, padahal sama lawan dikasih ke belakang. Jadi udah terlanjur maju, akhirnya nggak ada yang ngambil. Jadi memang ada beberapa kasus ya, kalau kita itu jangan buru-buru untuk melangkah maju atau ke arah tertentu hanya karena kita berasumsi bakal ditaruh ke sana. Kadang-kadang sama lawan yang jago kedut itu, terus dikasih kedut, akhirnya kita kewalahan atau udah terlanjur mau maju ternyata dikasih ke belakang, dan partner kita belum tentu siap untuk ngambil di belakang kita gitu. Cuman masalahnya di Erik adalah dia itu nggak siap di posisi yang semestinya. Jadi nunggu bola kembali itu memang nggak apa-apa nunggu, cuman kalau kita berada di posisi siap yang semestinya, itu bakalan ngambilnya lebih cepat daripada kita nggak kembali ke posisi itu. Misalkan jaga di belakang terus habis ngambil dari bola yang di kanan, harusnya dia kembali ke tengah. Nanti kalau dikasih kanan ya ambil lari lagi ke kanan. Jangan habis ke kanan terus nunggu, oh nanti kalau di kanan kan aku lebih enak,
ternyata sama lawan dikasih ke kiri, jadi larinya lebih kenceng, jadi itu bikin kalian cepet capek kalau kayak gitu. Dan juga pukulannya nanti gak berkualitas karena kan terlambat. Jadi yang bener ya habis mukul terus balik ke tengah, habis mukul ke kiri balik ke tengah, habis kiri balik ke tengah. Kalau kanan ya balik tengah lagi, selama kita jaganya di belakang ya seperti itu. Tapi kalau habis itu tergantung pengembalian kita ya. Kalau habis dikasih kanan sama lawan ternyata ya bukan ternyata dan kita terpaksa harus buang bola lob, itu ya harus maju. Habis buang bola lob harus maju dan partnernya harus geser ke kiri, yang di depan tadi harus geser ke kiri, jadi bisa posisi kiri kanan. Nah, itu yang benar. Di sini Alek itu kurang siap, jadi sewaktu Erik ngangkat bola kan udah pasti mau disemes ya, jadi harus lompat, harusnya Alek ke kiri lompat, jangan jalan. Kalau kalian lompat itu langsung posisinya pasang kuda-kuda, siap-siap untuk disemes atau siap-siap untuk maju kalau gak jadi disemes tapi di drop shot. Tapi kalau lompat tuh langsung lompat, langsung waktu turun menapak lantai langsung pasang kaki dua, lompat pasang kaki dua, jadi siap. Tapi kalau jalan berarti kan gantian kakinya kiri atau kanan. Untuk maju itu agak sulit, jadi kalau kakinya berpijak dua-dua mau maju lebih gampang. Ini salahku, jadi maunya aku kasih net silang tapi ternyata terlalu kenceng, jadinya nanggung. Ini bola dari Alek kan kepepet ya, itu masih pendek loh, bukan ngelob. Jadi harusnya bagaimana, masa Erik di depan terus, ya enggak. Jadi kita itu jangan patokan, memang aturannya itu depan belakang atau kiri kanan tuh memang aturannya kalau bola diangkat ya, tapi sebenarnya itu kurang tepat. Yang lebih tepat tuh kita kalau posisinya misah kiri kanan tuh gara-gara partner ngasih bola nanggung, atau kalau ada kemungkinan sama lawan itu di smash atau di drive, harusnya kita itu posisi langsung ambil kiri kanan, jadi langsung jaga. Dan kalau ada bola nanggung, misalkan bola nanggungnya itu di daerah backhandnya lawan, itu kita bisa jaga di silangnya, karena biasanya pukulan smash atau net kill yang pakai backhand itu biasanya jatuhnya pasti silang, karena kalau mau dilurusin itu harus lebih extra effort, jadi tangannya itu agak kayak ditahan gitu kalau mau mukul lurus, dan lebih enteng pakai gerakannya itu kalau arahnya silang, itu lebih natural sih. Tapi sebagai lawan kita bisa jaga di silangannya, tapi ada kemungkinan sama lawan bisa dikasih lurus, jadi smash net killnya lurus itu juga bisa sih, cuman itu cuma berapa persen, lebih kecil persentasenya daripada kalau silang. Ini kasus menarik ya, jadi ada 2 poin yang aku mau sampaikan di sini. Yang pertama memang Erik itu nanggung, terus sama Alek dibuang atau di lob ya, itu kan harusnya kiri kanan. Cuman aku mau kasih soal pertanyaan, siapa yang seharusnya jaga di kanan dan siapa yang seharusnya jaga di kiri? Kalau menurutku Alek itu habis ngelob salah, dia nggak usah pindah ke kiri tapi jaga di lurusannya Fanny, karena itu udah mepet banget. Kalau Fanny nyemes lurus itu waktunya kan singkat banget, karena arah koknya itu harus travel lebih cepat daripada silang. Dan
yang tahu kan Alek karena dia yang ngelop. Jadi dan Erik tadi udah ada di kiri, jadi lebih gampang. Kalau dia lihat Alek di kanan berarti dia harus ke kiri. Ini yang aku tadi bilang, Erik itu nggak berada di posisi yang semestinya. Di sini Alek itu kan ngasih ke belakang ya, daerahnya Fanny di belakang. Terus habis mukul dia harus siap-siap untuk kembali ke tengah, tengah depan. Dan harusnya Erik itu udah dari tadi siap-siap langsung di tengah. Bukannya lari setelah melihat, oh ternyata bola diarahkan ke sana. Aku harus lari sekarang. Itu udah telat kalau kayak gitu. Dan lagi pula a- langkahnya Erik itu melingkar, jadi bukan lurus untuk mendekati bola dengan cara hiperbola. Jadi arah jalannya Erik itu melingkar bukan lurus, jadi tambah jauh lagi kalau melingkar. Kadang-kadang kita itu memang nggak bisa prediksi ya kayak gini. Aku prediksinya kalau posisi body language-nya Erik itu harusnya mukulnya lurus itu lebih gampang. Ternyata dia mengembalikannya cross atau drop shot silang. Dan posisinya tangannya itu nggak tahu, dia nggak standar tapi cukup efektif dan aku kaget karena nggak nyangka bakal dikasih ke net silang. Padahal itu kalau menurutku posisi seperti itu dengan gerak tubuh yang Erik punya itu sulit untuk melakukan cross drop shot. Kalian lihat barusan ini ya. Jadi sewaktu Alek itu nyemes kenceng dan aku bisa mengembalikan di depannya Alek, itu Erik yang harusnya ngambil dan Erik itu nggak ngambil. Padahal bolanya kan turun. Kalau tahu aturannya harusnya Erik itu, oh bolanya ditempatin ke Alek. Alek ini mau ngelop atau mau nurunin bola. Oh nurunin bola berarti aku harus jaga depan. Jadi harus tanggap. Selalu memikirkan seperti itu. Partnerku ini mau ngapain? Kira-kira partnerku berada di situ, enaknya dia itu lebih gampang untuk ngelap atau nyemes atau apa. Kalau ternyata posisinya nggak nutut, ya pasti memilih pengembalian yang gampang. Ini ada kasus satu lagi ya. Jadi sewaktu aku itu nyemes Alek, dia nggak mengembalikannya drive dan itu harusnya posisinya Erik di mana. Jadi kalau seperti ini anggaplah Alek itu ngasih bola pendek atau bola turun. Makanya Erik harus jaga di belakang. Tapi kan ini tadi Erik jaganya posisi kiri kanan ya kalau kayak tadi itu. Makanya dia dikasih ke belakang tengah jadi kelabakan. Ini loh yang bikin Erik sama Alek kalah. Jadi Alek itu kan udah neken lawan, nyemes. Itu harusnya posisinya depan belakang, nggak peduli pemain depannya nyemes atau pemain belakangnya nyemes. Itu harus posisinya depan belakang. Ya nggak harus sih, cuman kebanyakan harus posisi seperti itu. Nah, kalau crossnet gini jaganya gimana? Depan belakang atau kiri kanan? Ya, kalau kayak gini harusnya kiri kanan ya. Karena aku ambil bolanya itu dari daerah tepi, dibawa ke tepi selanjutnya. Tapi kalau di net di daerah tengah, terus aku kasih ke tepi, itu biasanya yang ngasih net yaitu aku akan mengikuti arah koknya itu. Jadi aku kejar. Kalau aku ngasih net dari tengah lapangan, pokoknya nggak posisinya nggak sampai
meraih backhand terlalu jauh ya, itu aku akan kejar bolanya ke, kalau aku kidal jadi akan aku kejar ke kiriku, dan Fanny harus jaga di belakang, jadi posisinya depan belakang kalau kayak gitu. Cuman kalian tuh jangan patokan atau mikirnya itu 100% harus seperti begitu ya. Kiri kanan tuh jaganya harus 50-50. Lalu kalau ditempatin di tengah garis sama lawan, siapa yang ngambil kan? Pasti kalau mikirnya 50-50 jadi benturan terus raketnya, kena irisan dari daerah pengembalian kita. Jadi nggak seperti itu. Kadang-kadang kalau bolanya dibuang lurus lebih ke kolomnya double di sebelah kanan, ya pemain yang di kanan harus geser ke kanan dan pemain yang satunya harus geser lebih ke tengah dikit. Jadi nggak jadi 50-50 terus, karena kalau sama lawan ditempatin ke tengah nanti nggak ada yang ambil. Coba kalian amati rally ini ya. Ini aku kan berusaha untuk nurunin bola terus. Walaupun posisinya terjepit, tetap aku harus nurunin bola. Nah, jadi aku jaganya di belakang terus dan Fanny jaganya di depan. Baru ini ngelop, Fanny tanggap jadi posisinya kiri kanan, aku turunin, Fanny maju lagi. Nah itu keunggulannya Fanny daripada Erik. Balik lagi mengenai ini ya, kayak yang aturan 50-50 tadi. Kalau misalnya partner kita itu terjepit, jadi habis lari-lari terus kan nggak bisa ngerem ya. Itu misalkan dikasih net sama lawan, tiba-tiba dikasih ke bola yang kita nggak terduga, kan harus ada yang lari ke arah situ. Terus partner kita berhasil mengembalikan, tapi dia stuck di situ karena ya anggap aja dia jatuh atau ngambil dengan cara sliding atau ini ya, meluncur ya. Ya partnernya harus cover 75% dari lapangan. Jadi covernya itu enggak selalu harus depan belakang atau kiri kanan, tapi kadang bisa diagonal. Dan diagonal tuh ambilnya kayak model apa ya namanya itu, kayak logonya Superman tuh loh. Jadi diagonal logonya seperti itu. Dan partner yang kecepit tadi cuman kedapatan segitiga. Jadi kalian bayangkan logonya Superman dimasukkan ke lapangan badminton ya. Jadi area yang di cover partnernya itu seperti logonya Superman, dan partner yang kecepit tuh yang di segitiga. Nggak masalah misalkan Fanny yang biasanya pemain depan berada di belakang, ya pemain yang di depan yaitu aku sekarang itu juga wajib untuk nurunin bola terus. Jadi kalau posisimu depan belakang, kedua pemain diharapkan atau diwajibkan nurunin bola terus biar partner kita itu yang di belakang bisa lebih enak ngatur bolanya. Tapi kalau terpaksa misalkan kita tahu lawan kita udah terlalu maju, ya sebaiknya kita ngelob biar lawan kepepet ngambil lob yang sulit, nanti hasilnya pasti nanggung dan bisa kita smash. Mungkin aturannya kalau beberapa orang ngerti kalau kayak gini ya, Erik ngelob terus bisa misah langsung kiri kanan. Tapi kalau posisi yang nanggung atau yang lainnya seperti ini, aku silang terus Erik gak bisa ngambil, nah itu harus dipelajari. Jadi aturannya sebenarnya sederhana tapi banyak variasinya. Kalau kalian masih belum paham mengenai aturan-aturannya sederhana ini, ya gak apa-apa, yang penting kalian tuh mau belajar lagi. Jadi semakin lama jam terbang kalian, pasti semakin banyak pengalaman. Yang penting kita sadar kalau seperti ini kok mati ya, jadi aku salah. Jadi yang penting itu kita menyadari kesalahan kita.
Ini contoh yang bagus juga buat mengamati siapa yang ngambil. Yang pertama, kalau koknya berada di dekatmu ya kamu ambil aja. Terus kedua, kalau partnermu kamu lihat udah out of position ya kamu yang ngambil. Jangan nunggu. Nah ini kan Fani udah mukul nggak bisa balik. Jadi aku yang harus ngambil. Ini sayangnya bolanya out. Tapi kalau masuk itu jadi pengaget. Alek kaget. Dan itu bener Alek yang ngambil. Lihat Fani ya, itu dia habis ngelop terus lari-lari ya. Kenapa kok harus lari-lari, kan capek. Nah itu pikirannya. Kalau orang yang nggak tahu aturan itu pikirannya kayak gitu. Tapi kalau tahu aturan ya harus nuruti aturan walaupun harus lebih capek atau apa ya, harus lari-lari ke sana kemari. Tapi harus menepati posisi yang benar, itu lebih baik lah daripada kalian mainnya random. Ini yang aku bilang kalau cross net tapi posisinya nggak meraih ya. Jadi kayak Fani itu kan posisinya masih dalam jangkauan, lebih enak nyaman. Jadi kita bisa mengikuti ke arah kok atau mengejar. Kalau kasih silang terus dikejar. Tapi enggak. Ya memang kalau kita bicara aturan, kita ngomongnya itu harus pakai poin kayak pasal gitu ya. Kalau jika posisi bola berada di sini, kalian harus lakukan ini. Jika posisi bola berada di jauh dari jangkauan, kalian harus melakukan ini. Siapa yang ngambil? Nah, kayak gitu nanti ya aturannya jadi banyak. Untuk sementara ya aturannya kita bikin sederhana aja. Kalau aturannya banyak-banyak kita nggak bisa main enak karena bingung mikirin aturan. Nanti lama-lama kan jadi insting aturannya itu. Kalau seperti ini biasanya lebih baik aku ikuti bolanya atau aku kejar, atau kalau enggak lebih baik partnerku yang ngambil bola berikutnya. Nah itu harus apa ya, ya karena pengalaman sih. Jadi kita tahu kapan harus ngambil dan kapan kita harus merelakan partner kita ngambil. Makanya seringkali kalau aku partneran sama anak yang pelajaran, karena jam terbangnya kurang pertama, dan kedua nggak mau belajar. Jadi kalau sering gagal melakukan hal itu atau sering gagal di tempat yang sama, kenapa kok nggak mikir kayaknya aku salah nih. Aku harus belajar, entah itu gripnya aku ganti, tekniknya aku ganti, atau kemungkinan besar partnerku yang harusnya ngisi di tempat itu. Nah, kayak gitu-gitu harus kita pelajari, jangan cuman menerima, oh aku kalah, itu mungkin karena raketku gak enak. Jadi nggak seperti itu ya teman-teman. Kalau ada sesuatu hal yang ilmu yang perlu kita pelajari ya kita pelajari dan mau belajar dari itu. Jangan setiap minggu mainnya ya gitu-gitu terus sama terus, karena mikirnya oh aku nggak mau jadi lebih maju mainnya, aku maunya main ya gini-gini aja. Pokoknya setiap minggu mengeluarkan keringat, kan namanya olahraga ya. Apa ya, mentalitinya harus dirubah. Kalau kita bisa memenangkan dalam permainan ini, nanti kita jadi menang terus di grup ini. Dan kalau teman-teman kita
kalah terus masa nggak ingin menang. Jadi teman-teman kita juga ada akhirnya terpacu untuk belajar supaya nggak kalahan. Terus kalau udah kayak gitu nanti grupnya jadi maju. Kalau di sparring sama grup lain, pemainnya dari kita bisa lebih unggul karena yang main bagus-bagus. Yang utama dilihat dari mentalitinya. Mentalitasnya kalau bagus, ya grupnya nanti isinya orang-orang yang maju mainnya, bukan pemain yang nerimo atau cuma menerima nasib. Oh ya memang aku udah tua, oh memang aku nggak bisa, ya udah gini aja, ini memang nasibku. Nggak seperti itu ya, itu konsep yang salah menurutku. Supaya kalian nggak bingung, aku kasih tips aja ya. Jadi daripada mikirin aturan-aturan harus gini gitu kok ribet banget banyak. Jadi aturan yang paling mudah adalah kalau posisi partnermu berada di sana, kalian harus jaga jarak dengan partner supaya area lainnya itu tercover. Kalau gerumpel bergerombol di satu titik, ya otomatis lawan itu melihat, oh ada ruang yang kosong, jadi bola akan ditempatkan di situ. Jadi ini strategi atau taktik yang umumnya dipakai. Jadi lawan tuh atau kita sih melihat lawan, lihat dari ruang yang kosong, dan kita itu biasanya kalau pemain yang jeli pasti tahu di mana ruang yang kosong, walaupun itu mungkin kosongnya cuman 30 cm atau setengah meter ya. Tapi pemain yang berpengalaman udah paham. Kadang-kadang kalau kita dengar dari komentator BWF pasti juga bilang kayak gitu. Oh itu pengamatan yang bagus kalau melihat peluang ruang kosong di situ. Nah itu ada, mata kita harus jeli. Lalu taktik berikutnya kan ada orang yang kalau ada bola nanggung itu nggak mau nyemes tapi ngasih drop shot, dan itu kemungkinan lebih banyak ngasilin poin gitu. Tapi kalau lawannya cepat dan siap, itu ya malah rugi, soalnya bisa dikembalikan. Tapi kalau kita punya lawan yang defense-nya bagus, ya pakai taktik drop shot itu lebih efektif sih. Kalian lihat posisiku itu nggak jaga di kanan ya, tapi jaga di tengah karena shuttlecocknya itu berada di tengah lapangan. Dan Fanny kan yang ngelop, dia itu perlu waktu untuk mundur, makanya aku transisi antara depan belakang dan kiri kanan, aku jaga di tengah dulu karena ini mainnya cepat. Jadi aku harus melakukan transisi posisinya, jadi nggak harus lompat ke posisi kiri kanan. Aku tetap fokus nurunin bola karena Fanny udah kadung jaga di depan. By the way, ini video lama ya. Aku masih pakai sepatu yang lama yang hitam, dan Alex masih kelihatan seperti anak-anak yang sekarang udah kelihatan lebih dewasa. Ini dari Fanny tuh bagus, kalau dia mau ngambil tuh selalu bilang col. Jadi col itu artinya dilepas ya, jadi dia yang ngambil. Cuman kadang-kadang dia itu kalau bilang col pasti diambil, cuman kalau bilang aku itu biasanya nggak ngambil. Walaupun bilang aku tapi nggak ngambil loh. Jadi komunikasi itu penting ya, atlet tuh sering juga melakukan komunikasi untuk memanggil partnernya siapa, giliran siapa, dan kalau
Misalkan kita udah mau ngambil tapi nggak jadi, itu langsung bilang sorry. Jadi partnernya yang ngambil, ya bilang sorrynya itu sebelum bolanya turun ke lantai ya. Jadi sebelum mati itu langsung bilang sorry. Jadi apa ya, kebalikannya dari cul, atau sorry itu kata lain dari ambilen. Kamu yang ambil, tapi kan ngomong kamu yang ambil itu kan lama, jadi lebih enak bilang sorry. Ini udah hampir berakhir gamenya, lawan ngincer Fanny terus. Itu harusnya Alex yang ngambil, tapi rupanya Alex tahu kalau bolanya out. Ini seharusnya Fanny yang ngambil karena aku habis terima serve. Kalau lari-lari ke belakang ngambil bagian itu sebenarnya nggak disarankan karena ya nanti nanggung bolanya. Tips terakhir kalian itu ambil kalau misalkan partnermu nanti bakal ngambilnya pakai backhand, jadi giliran kamu yang ngambil. Sebenarnya agak repot karena aku orang kidal dan aku biasanya partneran sama orang kanan, jadi kadang-kadang lupa backhandnya lawan tuh yang mana, yang kiri atau yang kanan. Ya kita sesuaikan aja, kalau misalkan kita itu lihat partner udah capek dan kiranya nggak mau lari-lari, ya kita yang lari-lari. Kayak di sini aku kan ngeblok, tapi aku mau lari-lari. Kalau misalkan aku males lari-lari atau lagi cedera, harusnya Fanny yang ambil di daerah net kiri tadi itu. Tapi itu sebenarnya tanggung jawabku. Aku yang harus lari-lari karena aku yang menciptakan pengembalian itu. Oke guys, gitu aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Komen aja kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tips-tips berikut bermanfaat ya. Sampai jumpa. Bye bye.